Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan nikmati lagi waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Tentunya setiap waktu itu spesial ya, ketika kita bersama dengan Tuhan. Dan di waktu ini mari kita mau siapkan hati kita, hidup kita, diri kita ya, untuk kita mau datang duduk di bawah kaki Tuhan. Karena saya percaya ketika hadirat Allah turun dimanapun saudara berada, maka di sana ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang sejati. Sesuatu yang datang dari Tuhan itu sejati adanya. Puji Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami ingin menikmati hadirat-Mu. Kami ingin menikmati Engkau Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari katakan pujian ini. Ku nikmati, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati, amin, keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Saudara, sebelum kita lebih jauh lagi menyembah Tuhan, ada satu firman yang saya ingin sharingkan kepada kita semua. Saudara, ketika di waktu-waktu lalu ya, ada 10 hari kita berdoa khusus minta kepenuhan Roh Kudus. Terus terang secara pribadi saya sangat menikmati ya. Tentunya Bapak Ibu Saudara juga yang mengikuti baik secara onsite maupun online pasti menikmati. Saya yakin ya, menikmati. Saya secara pribadi saya sangat menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Waktu-waktu saya menerima curahan Roh Kudus dalam hidup saya. Tentunya walaupun saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, juga mungkin Bapak Ibu yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu satu pribadi, dia harus di-maintain, hubungannya itu harus selalu dijalin ya. Sehingga tentunya ketika kita membina satu hubungan harus terus dibina supaya tetap dekat, supaya tetap bisa terkoneksi. Dan itu saya betul-betul menikmati. Nah, tetapi setelah ini, setelah 10 hari lewat, apa yang kita mau lakukan? Apakah sudah selesai atau kita masih tetap mau rindu untuk menikmati waktu-waktu dengan Tuhan? Tentunya saya rindu untuk kita semua rindu selalu duduk di bawah kaki Tuhan, senang, menjadi satu kegemaran
untuk kita duduk di bawah kaki Tuhan, menikmati Tuhan, ya, menikmati kasih-Nya Tuhan, menikmati anugerah-Nya Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya itu sangat konsisten ketika dari usia sekolah minggu, dari usia kecil, ya. Saya sangat konsisten ketika orang bertanya kepada saya, siapa tokoh Alkitab yang kamu sukai atau favorit karakter di dalam Alkitab. Saya selalu konsisten dari kecil sampai sekarang, ya. Dan selalu jawaban saya itu selalu sama, yaitu Daud. Ya, Daud. Bukan tanpa alasan tentunya. Bukan saya hanya sekedar ikut-ikutan, ya. Orang suka Daud, semua orang suka Daud, ya. Semua orang suka Daud, tapi bukan tanpa alasan ketika dari kecil sampai sekarang saya kalau ditanya selalu Daud itu yang ada di dalam pikiran saya. Tentunya banyak tokoh-tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab, tapi yang paling nyantol gitu ya, yang paling ada di pikiran saya ketika dari kecil sampai sekarang itu adalah Daud. Alasannya adalah begini. Waktu saya kecil, nih saya kronologinya ya. Waktu kecil saya punya guru sekolah minggu, ya, namanya Nano, Bapak Nano Runtukahu. Dia adalah almarhum, ya. Dia sudah almarhum. Dia adalah kakak dari hamba Tuhan senior di Jawa Timur, Pendeta Hendrik Runtukahu. Mungkin banyak yang tahu, ya. Tetapi orang ini sangat pandai bercerita. Dia kalau cerita itu saya bisa ternganga gitu, ya. Dan suatu saat dia ceritakan tentang Daud ini. Ya, siapa anak kecil yang tidak suka diceritakan ada seorang raksasa yang jahat lalu berperang atau bertempur, ya, dengan seorang anak kecil yang miskin pengalaman, yang tidak punya pengalaman dalam berperang. Tapi kemudian anak kecil ini menang. Tentunya semua anak kecil diceritakan demikian saya langsung Daud luar biasa. Apalagi diceritakan dia lawan singa. Nah, anak kecil pada waktu itu pikiran saya adalah singa itu satu binatang yang sangat buas yang bisa menghancurkan daging tubuh kita. Tetapi lawan Daud dirobek mulutnya. Lawan beruang, Daud menang. Sehingga cerita itu begitu ada di dalam kepala saya waktu kecil, sehingga waktu itu orang tanya siapa tokoh favorit, saya bilang Daud karena cerita itu. Kemudian ketika beranjak remaja, ya, saya mulai suka, ya, namanya remaja, ada hobi-hobi yang baru yang ditemukan. Saya mulai suka main musik, saya suka dengan kesenian, saya suka dengan puisi, ya, saya tulis beberapa puisi sampai ada satu buku puisi. Dan saya temukan ketika saya baca Alkitab, ternyata Daud pun adalah seorang pemusik dan seorang penyair. Sehingga semakin menguatkan saya, tokoh masa kecil saya ketika saya remaja, Daud ini yang oke gitu, yang masuk, yang relate banget sama saya, yang nyambung banget sama saya. Ya, dia suka musik, dia seni, dia suka seni, begitupun dengan saya. Tentunya sebagai seorang yang saya favoritkan, saya selalu menyamakan, saya seperti Daud, ya, walaupun pasti jauh, ya. Daud adalah seorang yang besar. Tetapi kemudian semakin dewasa ada waktu di mana kehidupan remaja saya, kehidupan masa muda saya itu jauh dari Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Tetapi bahkan dalam hal seperti itu, ketika saya kembali baca Alkitab, saya temukan bahwa Daud pun pernah ada dalam keterpurukan karena keputusannya yang menyakiti hati Tuhan. Tentu saudara tahu ceritanya. Sehingga saya semakin rasa, ini kok Daud itu relate sekali dengan saya, dengan kehidupan yang saya alami dari kecil sampai dewasa. Kemudian tidak sampai di situ saja. Di sini ini alasan-alasan kenapa saya sangat suka dengan seorang yang namanya Daud. Ketika saya dewasa, saya semakin belajar Alkitab, ya. Dan tentunya saya tidak pernah melupakan pahlawan masa kecil saya, ya, tokoh favorit masa kecil saya. Dan saya temukan ayat ini ketika saya sudah menjadi hamba Tuhan, ya, semakin besar. Saya temukan begini di dalam Mazmur 63 ayat yang ke-1 sampai 9, ya. Kalau kita baca ayat ini sambil lewat, ayat ini bagus, hanya bagus.
Tapi kalau dibaca ayat ini, saya seringkali baca ayat ini berulang-ulang ya. Dan tidak jarang saya harus menitikkan air mata karena mengagumi bagaimana Daud ini begitu rindu kepada Tuhannya. Dan saya semakin merasa nyambung sekali dengan Daud ini. Kenapa saya suka dengan karakter daripada Daud ini? Mazmur 63 ayat 1-9 saya bacakan dan pasti ada tertera di layar kaca saudara. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah kering yang tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ketika saya baca ini berulang-ulang ya, bukan hanya 1-2 kali, tapi puluhan, ratusan bahkan ya, ketika saya baca ayat ini seperti setiap hari itu hidup. Ya, bagaimana seseorang pribadi yang merindukan, bahkan di tempat tidur pun, sebelum dia tidur yang dia ingat bagaimana Tuhan menjaga dia sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara, apakah kita punya satu kerinduan yang sama seperti seorang tokoh dalam Alkitab yang namanya Daud, yang dia seperti saya dan saudara, penuh dengan kekurangan. Tetapi Daud dikatakan dia yang memenangkan hatinya Tuhan. Ya, kenapa? Karena Daud ini punya spirit yang sweet, ya, punya hati yang manis. Daud gampang dikoreksi. Orang yang punya hati yang manis, ya, punya roh yang manis, itu gampang dikoreksi. Gak banyak alasan. Ketika dia salah, dia datang kepada Tuhan, dia minta ampun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari di saat-saat ini kita mau menikmati Tuhan. Setelah mungkin 10 hari kita berdoa, kita menikmati ya, di onsite, online kita menikmati. Tetapi tidak berhenti di situ. Kita tetap terus memaintain Roh Kudus itu, menjalin ya, membina hubungan dengan Roh Kudus itu karena dia pribadi sehingga harus dibina. Mari kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan, menikmati Tuhan. Terima kasih. Mari katakan pujian ini, rindu selalu bersama. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat dengan-Mu, itu yang ku sebab ku dapati kedamaian. Rindu selalu, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman. Oh Tuhan, amin.
sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, amin. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, amin. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Rindu selalu bersama-Mu, rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai, amin, hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan, amin, dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati, amin, keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati, amin, kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati. Sekali lagi katakan, ku nikmati. Mari nikmati Tuhan. Ku nikmati, amin, haleluya, dan keagungan
nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan Dia, mari nikmati Tuhan. Haleluya. Kami menikmati Engkau Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati Engkau Tuhan. Hanya pribadi-Mu Tuhan, hanya pribadi-Mu yang memuaskan kami, yang memuaskan dahaga kami. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau manis Tuhan, Engkau mulia. Haleluya. Terima kasih, kami naikkan syukur kami, kami naikkan sembah kami naikkan pujian kami naikkan mazmur kami. Haleluya. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak. Terima kasih, kami menikmati-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih untuk penjagaan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk pembelaan-Mu, terima kasih untuk perlindungan Tuhan, terima kasih untuk penjagaan Tuhan, terima kasih untuk hikmat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah Allah yang hidup. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang menjamah kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih,
Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi namamu. Allah yang hidup dalam kami, Allah yang bertahta di hidup kami, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih, biar hidup kami dipimpin oleh Engkau. Hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu. Perkataan kami dipimpin oleh Roh-Mu. Pikiran kami dipimpin oleh Engkau. Perbuatan kami dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Terima kasih, biar kami menikmati Engkau. Kami dipuaskan oleh Roh Kudus. Terima kasih. Terima. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dialah yang layak disembah. Dialah yang layak dimuliakan dalam hidupmu. Dialah yang menyembuhkanmu. Dialah yang membebaskan hidupmu. Dialah yang menguatkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, I worship you Lord. Haleluya. Mari nikmati Tuhan. Nikmati waktu-waktu yang paling intim dengan Tuhan. Nikmati waktu-waktu yang paling berharga dengan Tuhan. Glory bagi nama. Haleluya. Hanya dengan Engkau kami tenang Tuhan. Hanya dengan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. I worship you Lord, I worship you, I worship you Lord. I worship you Lord. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Jiwa kami tenang bersama dengan Engkau. Jiwa kami tenang ketika kami ada dalam hadirat-Mu. Jiwa kami damai ketika kami dalam hadirat-Mu. I worship you. Thank you Lord.
Thank you, Lord Jesus. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Pujian sederhana ini berkata bahwa I worship you, I worship you. Aku menyembahmu, aku menyembahmu. The reason I live is to worship you. Alasan kita untuk hidup adalah untuk menyembah Tuhan. Kita adalah makhluk-makhluk, manusia-manusia yang diciptakan untuk menyembah Tuhan. Firman Allah berkata di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita perbuat, bekerja, kita beraktivitas sehari-hari, firman Allah katakan lakukan itu seperti kepada Tuhan. Apa yang dilakukan manusia kepada Tuhan? Worship, menyembah. Ketika kita lakukan pekerjaan kita, kita seperti sedang menyembah. Lakukan seperti kepada Tuhan. Pujian ini berkata, the reason I live is to worship you. Alasan saya hidup itu untuk menyembah Tuhan. Ketika alasan kita bekerja itu untuk menyembah Tuhan. Alasan kita beraktivitas untuk menyembah Tuhan is to worship you. Alasan kita hidup is to worship Him, untuk menyembah Tuhan. Mari nyanyikan pujian sederhana ini menjadi satu pengakuan dari dasar hati kita. Tuhan, aku mau menyembah-Mu. Alasan saya hidup adalah hanya untuk menyembah Tuhan. I worship you, Lord. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Terus katakan pujian ini. I worship you. I worship you. Amen. The reason I live is to worship you. I worship you. Yes, Lord, we do worship you. I worship you. Yes, Lord, we do worship you, Lord. The reason I live is to worship. Terus katakan pujian ini menjadi satu penyembahanmu kepada Tuhan. I worship you.
is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to us. Sekali lagi katakan, I worship you, Lord. I worship you. Mari angkat tanganmu dimanapun engkau berada, katakan, I worship you, Lord. I worship you. The reason I live, alasan kami hidup hanya untuk menyembah-Mu. Worship you, I worship you, Lord Jesus. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live, the reason I live is to worship you. The reason I live, the reason I live is to terus katakan, the reason I live, alasan kami hidup untuk menyembah-Mu, Yesus. The reason I live is to worship you. Hallelujah, we worship you, Lord. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Alasan kami hidup hanya menyembah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Yes, we do worship you, Lord. God Almighty, Lord. Haleluya. Haleluya, biar kami bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa merasakan anugerah-Mu.
berkat-berkat-Mu Tuhan. Haleluya, urapan-Mu mengalir, mengalir. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Terima kasih, kami menikmati Tuhan. Hanya Engkau yang kami ingini, hanya Engkau yang kami ingini Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, mulailah berkata-kata dalam hidup kami. Ya dalam atas sangkaya, selidiki hati kami Tuhan. Selidiki pikiran kami, kehendak kami Tuhan. Biar kami tetap ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Hanya dalam hadirat-Mu kami jadi kuat. Hanya dalam hadirat-Mu kami beroleh kemenangan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Thank you, Lord. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau yang memberikan kelegaan Tuhan kepada setiap hati-hati kami.
haleluya, haleluya, haleluya. Kepuasan sejati hanya dari Engkau saja Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, kami menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, kami menikmati kasih-Mu Yesus, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, kami menikmati anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menikmati ada di dalam hadirat-Mu, kami menikmati ada di dalam hadirat-Mu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tempat terbaik dalam hidup kami adalah ketika kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Mari katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik, lebih baik satu hari, amin, di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saudara, mari kita katakan pujian ini dari dasar hati kita. Kita katakan, Tuhan, lebih baik satu hari saya ada di rumah Tuhan daripada 1000 hari saya ada di tempat lain. Mungkin tempat lain menawarkan kebahagiaannya sendiri, kedamaiannya sendiri. Tetapi saya mau katakan, ya, ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan, ya, bahkan satu hari kita ada di dalam hadirat Tuhan, itu mengalahkan beribu-ribu hari di tempat lain. Ya, asal kita bisa nikmati hadirat Tuhan, kita minta Tuhan datang. Ya,
kita akan menikmati hadirat Tuhan. Katakan sekali lagi. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kebenaran-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lagi katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Malam ini kami menikmati waktu-waktu yang indah dengan Engkau Tuhan. Malam ini kami menikmati waktu-waktu yang spesial bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan ketenangan. Amin. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan kedamaian. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dapatkan kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk malam yang diberkati ini. Kami percaya Tuhan, kemenangan sudah Engkau jamin dalam setiap kehidupan kami. Kemenangan sudah Engkau jamin di dalam setiap permasalahan kami Tuhan. Kami bisa bukan karena kami, tetapi karena Engkau di dalam kami. Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.